Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judul Perancangan Absorber Tipe Packet Tower yang beranggotakan Amalia Umar, Nabila Mutia Sahwa, Grisha Primadita Saputri, Herlina Aprilia, dan Muhammad Nasmi. Yang mana soalnya adalah rancanglah sebuah menara atau tower yang dengan cincin resik keramik berukuran 50 mm atau 2 inci untuk alat penyerap karbon disulfida seperti pada soal 8.4. Asumsikan bahwa operasi berlangsung secara isotermal dan gunakan rasio cairan per gas sebesar 1,5 kali dari rasio minimum, serta penurunan tekanan gas tidak boleh melebihi 327 ton meter per meter persegi, atau 0,4 inci H2O per kaki dari bahan isian dengan tegangan permukaan cairan adalah 30 per cm. Sebuah prosedur akan dijelaskan, maka tentukan diameter menara. Yang pertama adalah data kondisi gas inlet di mana laju alir atau V sebesar 4 meter kubik per second, fraksi mol CS2 atau Y1CS2 sebesar 0,066 sekian, fraksi mol N2 atau YN2 sebesar 0,934 sekian, untuk tekanan pada sistem sebesar 760 mmHg atau sebesar 101,32 kPa yang merupakan konversi dari tekanan 1 atm menjadi mmHg dan kPa. Untuk temperaturnya sendiri itu sebesar 290 Kelvin atau sebesar 24 derajat Celcius, di mana tekanan CS2 sebesar 50 mmHg dengan tekanan N2 sebesar 710 mmHg, di mana konstanta gas ideal pada sistem sebesar 62,364 mmHg meter kubik per kilomol Kelvin atau sebesar 8,314 kPa meter kubik per kilomol Kelvin, di mana tekanan parsial CS2 sebesar 346 mmHg, molekul CS2 sebesar 76 kg per kilomol, dan berat molekul N2 sebesar 28 kg per kilomol dengan percepatan gravitasi sebesar 9,81 meter per second kuadrat. Baik, yang selanjutnya adalah target desain. Nah, untuk fraksi mol CS2 keluar yaitu Y2CS2 dengan 0,5% dari YI, maka didapatkan sebesar 0,003. Yaitu solvent atau minyak hidrokarbon, di mana berat molekulnya sebesar 180 kilo per kilomol. Kemudian viskositasnya sebesar 0,00 kilo per meter per sekon. Kemudian densitasnya sebesar 810 kilo per meter kubik. Kemudian packing material, yaitu jenisnya pressing ring keramik, kemudian ukurannya sebesar 50 mm dan packing faktornya atau FP-nya sebesar 65. Selanjutnya, untuk neraca massa dan keseimbangan, yang pertama dicari adalah laju alir molar gas inert. Dengan rumusnya, yaitu laju alir dikalikan tekanan total dikurangi tekanan parsial CS2 dibagi R kali T. Dimana di sini laju alirnya adalah 0,4 meter kubik per second, tekanan totalnya adalah 760 mmHg, tekanan parsial CS2-nya adalah 50 mmHg, dan konstanta gas idealnya adalah 62,364 mmHg meter kubik per kilomol Kelvin, dan suhunya adalah 297 Kelvin, dan tekanan CS2 pada saat saturated adalah 346 mmHg. Geser ke kiri. Didapatkan hasil laju alir molar gas inertnya adalah 0,015 kilomol per second. Yang selanjutnya itu hubungan kesetimbangan. Yang perlu dicari pertama adalah fraksi mol gas pada saat setimbang. Dari rumus tekanan parsial CS2 pada saat saturated dibagi tekanan total dikali X. Didapatkan hasilnya yaitu 0,455. Selanjutnya itu mencari fraksi mol cairannya dari rumus separasio atau G per L aksen dikalikan Y minus Y2 plus X2. Di mana di sini Y2-nya itu merupakan 0,5%-nya dari Y1. Dan untuk X2-nya itu 0 karena solvent yang masuk murni. Didapatkan nilai X-nya itu 0,8835 dikali Y min 0,000329. Next. Selanjutnya mencari rasio Lg minimum. Itu yang pertama dicari adalah fraksi mol cairan pada saat setimbang dengan rumus fraksi mol gas dibagi fraksi mol gas pada saat setimbang, yaitu 0,455 yang ditulis sebelumnya. Itu didapatkan nilainya untuk fraksi mol cairan pada saat setimbang yaitu 0,145.
Dari situ didapatkan perhitungan LC minimumnya atau rasio LC minimumnya yaitu 0,453 dan selanjutnya itu dikali 2,5 menjadi 1,132. Menentukan rasio minimum antara laju molar cairan ini berfungsi atau berpengaruh terhadap gas agar proses absorpsi itu bisa terjadi secara efisien dan sebagai dasar untuk merancang rasio operasi. Untuk selanjutnya itulah rasio L per G operasi. Ya, rumusnya itulah L aksen sama dengan 1,5 dikali dengan L aksen dibagi dengan G aksen minimum dikali dengan G aksen. Di mana yang didapatkan ya 0,02526 kilomol per second, di mana menentukan laju cairan aktual yang harus disuplai ke menara dalam desain agar tidak mendekati kondisi minimum yang berisiko kegagalan transfer massa. Digunakan faktor pengaman 1,5 untuk menghindari titik jenuh dan mempermudah kontrol proses. Selanjutnya, flow parameter X. Tujuannya perhitungan ini itu untuk menentukan kondisi aliran flow regime yang digunakan dalam Generalized Pressure Correlation atau GPDC, yang dimana untuk menentukan kecepatan gas maksimum sebelum terjadi flooding atau banjir. Yang mana eh, pertama itu ada rumus rho G, yaitu sama dengan P dikali MWG, MW average dibagi RT. G sama dengan G aksen kali MW N2, sama dengan L aksen kali MW liquid, dan X itu eh, L per G dikali rho G per rho L pangkat 0,5. Yang dimana yang dihasilkan rho G-nya itu 1,149 kg per meter kubik, G-nya 0,429 kg per second, L-nya 4,686 kg per second, L per G-nya itu 10,914, rho G per rho L 0,001, terus rho G per rho L tapi dipangkatkan 0,5 itu 0,38, dan hasil akhir X-nya itu 0,411, yang dimana eh, kecil atau gas yang sangat besar, yang dimana menyebabkan kondisi underload, di mana kontak antar fasa lemah dan efisiensinya itu menurun. Sebaliknya, jika X-nya terlalu besar, meningkatkan risiko flooding atau banjirnya yang ada di dalam menara, sehingga itu menimbulkan tekanan tinggi, gangguan operasi, dan bahkan kerusakan mekanis. Maka dari buku Tribal pada gambar 8.6, berdasarkan grafik Generalized Pressure Drop Correlation atau GPDC untuk nilai X sama 0,411 dan delta P sebesar 327 Newton meter per meter persegi, diperoleh nilai K4 sebesar 0,7, yang mana nilai tersebut menentukan batas kecepatan gas maksimum yang diperbolehkan agar tidak terjadi flooding dalam kolom packet. Selanjutnya yaitu menghitung kecepatan massa gas atau G aksen. Untuk rumusnya sendiri, G aksen itu sama dengan akar dari K4 dikali rho G dikali rho L min rho G dikali gravitasi di per 13 dikali 1 dikali FP dikali mu L per rho L dipangkatkan 0,1. Nah, untuk data-data ini sudah dihitung di hitungan di atas dan diperoleh G aksennya sebesar 1,0220 kg per meter kali second. Nah, itu simpulkan bisa jika kecepatan massa gas terlalu rendah, maka luas penampang kolom yang dibutuhkan membesar, sehingga diameter kolom jadi boros. Nah, jika G aksen terlalu besar, gas dapat mendorong cairan ke atas atau entrainment atau menyebabkan flooding yang membahayakan kontinuitas operasi dan bisa membuat proses gagal. Selanjutnya, menghitung diameter kolom. Sebelum menghitung diameter, kita menghitung luas penampang terlebih dahulu. A sama dengan rumusnya G per G aksen. Didapatkan luas penampangnya 0,421 meter. Selanjutnya, menghitung diameternya. Dengan rumus R4 dikali A per Pi. Untuk Pi-nya sendiri kita pakai yang 3,14. Didapatkan diameternya 0,732 meter, di mana hasil ini mendekati dengan hasil yang ditentukan.
Nah, di diameter kolom yang terlalu kecil akan memperbesar kecepatan gas, meningkatkan pressure drop, dan menyebabkan terjadinya flooding. Sebaliknya, jika diameter terlalu besar, biaya konstruksi menjadi mahal dan distribusi aliran gas serta cairan tidak merata, menyebabkan sebagian area packing tidak efektif untuk digunakan. Jadi kesimpulannya hasil perhitungan dan analisis mengenai ini yang untuk proses pemisahan karbon disulfida atau CS2 dari campuran gas nitrogen N2 itu dirancang dengan dimethyl atau GPDC yang dengan pertimbangan batasan pressure drop maksimalnya itu 327 Newton per cairan per gas yang dimana itu L per G itu 1,5 kali nilai minimumnya serta karakteristik yang dipakai di sini dan tekanannya yang rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.